Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu dan rezekinya lancar. Kali ini, saya akan membahas film trailer terbaru dari Korea Selatan yang berjudul Unlock 2023. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang mengalami teror mengerikan sejak dirinya kehilangan handphonenya. Lalu, seperti apa teror yang mengenai wanita tersebut dan siapakah dalang di balik semua teror ini? Sebelum melanjutkan ke cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan latar negara Korea Selatan selama masa pandemi COVID-19. Sejak saat itu, jumlah pasien COVID menurun dan masyarakat diperbolehkan untuk tidak memakai masker. Namun di sini terlihat masih banyak masyarakat yang masih memakai masker karena sudah menjadi gaya hidup. Di sini juga diperlihatkan bagaimana hampir setiap orang beraktivitas, mereka selalu menggunakan handphone. Lalu, scene berpindah diperkenalkan seorang wanita bernama Lee Nami. Kita panggil saja Nami. Nami saat ini bekerja sebagai pelayan kafe milik sang ayah. Di tengah kesibukannya, Nami selalu meluangkan waktu untuk berkumpul bersama sahabatnya serta mencari pekerjaan baru yang lebih menjanjikan. Di malam itu, Nami yang sedang mabuk berat terlihat di dalam bis dalam perjalanan pulang. Lalu saat ia keluar, Nami tidak sadar telah menjatuhkan handphonenya di bis tersebut. Kemudian handphone itu diambil oleh seseorang pria bernama Oh Jun Yong. Jadi si Jun Yong ini adalah ahli keamanan digital yang membuka toko reparasi handphone di sebuah pusat perbelanjaan. Akibat pandemi COVID-19, toko Jun Yong menjadi sepi pelanggan sehingga ia pun lebih sering menghabiskan waktunya di rumah. Di keesokan hari, handphone Nami sempat ditelepon oleh temannya sehingga Jun Yong pun tahu bahwa ponsel Nami telah menghilang. Agar ia tidak terlihat mencurigakan, Jun Yong mengangkat telepon tersebut sambil menggunakan aplikasi khusus yang mampu mengubah suaranya menjadi suara perempuan. Di akhir percakapan dengan teman Nami, si Jun Yong ini berjanji akan mengembalikan ponsel Nami ke kafe milik ayahnya. Lalu, si Jun Yong ini selalu gagal untuk membuka handphone Nami karena ia tidak tahu apa passwordnya. Karena merasa kesal, si Jun Yong akhirnya melancarkan trik jahat. Ia memulai triknya dengan membanting handphone Nami sampai layarnya rusak. Selanjutnya, Jun Yong mengabari teman Nami soal kerusakan ponsel tersebut. Dengan cerdik, Jun Yong mengarahkan Nami untuk datang ke toko servis handphone miliknya dan memastikan biaya reparasinya gratis. Sesampai di lokasi, terlihat Jun Yong juga memakai masker sehingga Nami tidak mengetahui wajah aslinya. Jun Yong lalu memberikan formulir permintaan reparasi yang wajib diisi oleh Nami. Nami sempat heran melihat formulir itu karena diharuskan meminta password handphone milik pelanggannya. Namun karena ingin handphonenya cepat diperbaiki, akhirnya Nami menuliskan passwordnya tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Di tengah proses perbaikan, Jun Yong gerak cepat menginstal aplikasi pengintai tanpa sepengetahuan Nami. Jadi selain berhasil mendapatkan password, Jun Yong juga kini bisa mengintai ponsel Nami dengan memanfaatkan kamera dan mikrofon handphone. Bahayanya lagi, Jun Yong dapat mengoperasikan handphone Nami dari jarak jauh dan meskipun layarnya sedang mati. Nami akhirnya pulang tanpa ia menyadari ponselnya sudah disadap oleh Jun Yong. Sejak melakukan pengintaian itu, si Jun Yong jadi mengetahui aktivitas dan kebiasaan Nami sehari-hari. Bahkan, sekarang Jun Yong sudah tahu apa yang disukai dan tidak disukai oleh Nami, dan ia pun memanfaatkan informasi itu untuk mendekati Nami dengan akun palsu. Selanjutnya, Jun Yong untuk pertama kalinya mengunjungi kafe Nami dan memesan minuman sari buah plum. Nami pun langsung heran karena bagaimana bisa pria asing itu langsung memesan minuman kesukaannya, apalagi minuman ini hanya diketahui oleh pelanggan tetap.
Akhirnya saat ditanya oleh Nami, si Junyoung berhasil membuat alibi dengan mengatakan bahwa dia adalah penggemar buah plum. Sementara itu, ayah Junyoung yang bernama Woo Jiman menemukan sosok jasad korban yang tewas dibakar di area pegunungan. Nah, si Jiman ini bekerja sebagai detektif kepolisian, langsung menyelidiki TKP. Lalu di tengah proses olah TKP, Jiman tidak sengaja menemukan potongan kertas bertuliskan nama Junyoung. Saat menganalisa kasus pembunuhan sadis ini, Jiman meyakini bahwa anaknya bukanlah pelaku pembunuhan tersebut. Karena sejak kecil, Junyoung mempunyai sifat penakut dan ia juga sulit bergaul. Namun, Jiman bisa berpikir demikian karena ia sudah lama hidup terpisah dari Junyoung dan ia mengaku tidak pernah menghubungi anaknya. Akhirnya, Jiman mulai penasaran dan pergi menemui ibu Junyoung yang merupakan mantan istrinya. Jiman yang selama ini mengira Junyoung tinggal bersama ibunya, kaget melihat kenyataan berkata sebaliknya. Apalagi ibu Junyoung yang juga tidak tahu anaknya sekarang tinggal di mana. Mendengar pengakuan mantan istrinya itu, Jiman langsung bercerita soal penemuan jasad korban pembunuhan di area pegunungan yang ternyata dulu pernah menjadi tempat rahasia Junyoung untuk menanam pohon buah plum. Kini Jiman pun mulai mencurigai anaknya sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Shin kembali ke Nami yang kini mendapatkan pekerjaan baru sebagai sales di sebuah perusahaan. Berkat kinerja Nami yang sangat bagus, bosnya pun menaikkan gajinya lebih cepat daripada karyawan yang lain. Di sisi lain, ayah Junyoung terus menyelidiki alamat anaknya yang masih menjadi teka-teki. Akhirnya, setelah melakukan penyelidikan yang cukup sulit, Jiman berhasil menemukan rumahnya Junyoung dan akhirnya menyusup ke rumah tersebut. Ia menemukan beberapa petunjuk yang mengarah ke kasus pembunuhan di area pegunungan. Mengetahui rumahnya sedang digeledah, Junyoung langsung mengirimkan pesan ke handphone ayahnya dan mengajaknya bertemu di luar rumah. Namun ternyata Junyoung yang malah mengajak kejar-kejaran sampai membuat ayahnya lelah dan berhenti mengejar. Saat kembali menggeledah rumah Junyoung, Jiman akhirnya menemukan batang korek api yang mirip dengan ada di TKP pembunuhan. Sejak saat itulah Jiman semakin curiga bahwa anaknya adalah pelaku yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Junyoung kembali mengunjungi kafe Nami. Ternyata ayah Nami mengetahui bahwa Junyoung masih pelanggan baru sehingga ia pun curiga bagaimana bisa Junyoung mengetahui menu khusus pelanggan tetap. Tak lama kemudian, Junyoung akhirnya bertemu dengan Nami untuk membeli CD band favoritnya yang dijual oleh Nami. Khawatir melihat kedekatan anaknya dengan Junyoung, ayah Nami pun menasehati Nami agar ia menjauhi pria mencurigakan seperti Junyoung. Nami mengabaikan nasihat ayahnya karena menurutnya Junyoung adalah pria yang baik. Menyadari kecurigaan ayah Nami, Junyoung pun langsung merencanakan pembunuhan dengan menggunakan nomor ponsel Nami yang telah diretas. Junyoung berhasil membujuk ayah Nami agar menginstal sebuah aplikasi yang sebenarnya menjadi alat pelacak lokasi rumah ayah Nami. Setelah itu, ayah Nami yang tinggal sendiri di rumah mendapatkan pesan misterius bahwa ada kiriman paket di depan rumahnya. Begitu ayah Nami keluar mengambil paket, si Junyoung langsung menghampirinya dan menikam ayah Nami dari belakang. Tak puas menusuk ayah Nami, Junyoung juga menghancurkan karir Nami. Ia pun menggunakan akun Instagram Nami yang berhasil diretas dan mengupload mengungkapkan kenaikan gaji serta proyek rahasia perusahaannya. Dan di keesokan hari saat baru datang ke kantor, Nami langsung dihujat oleh rekan-rekannya yang iri melihat gajinya naik lebih cepat. Bosnya pun juga marah karena Nami mengingkari janji mereka untuk merahasiakan kenaikan gaji. Parahnya lagi, akibat bocornya proyek rahasia, kini perusahaan terancam bangkrut usai banyak investor yang hengkang dan menuntut pengembalian dana karena merasa ditipu. Di tengah kekacauan ini, Nami sempat meluruskan kalau sebenarnya handphone telah diretas dan bukan dia yang mengupload foto tersebut. Namun karena sudah terlanjur kecewa berat, bos akhirnya memecat Nami secara kasar. Dan ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Junyoung untuk menyingkirkan orang-orang yang dekat dengan Nami sehingga Nami jadi kesepian dan hanya memiliki Junyoung sebagai temannya.
Frustasi dengan kejadian ini, Nami pun mengajak sahabatnya untuk melaporkan ke kantor polisi. Namun polisi tidak bisa memproses laporan Nami karena ia tidak mempunyai bukti bahwa ponselnya telah diretas. Dengan didampingi oleh sahabatnya, Nami akhirnya berusaha sendiri mencari bukti dan pelaku yang sebenarnya. Secara bersamaan, Junyoung mengintai Nami dari rumah sambil menyekap ayah Nami yang masih hidup. Saat ayah Nami mulai bisa berbicara, dia pun mengutuk aksi Junyoung jika menghancurkan hidup putrinya. Namun, Junyoung masa bodoh dengan semua itu dan mengakui dia telah menjadi jahat karena sudah belasan tahun Junyoung telah ditelantarkan oleh ayahnya yang pergi dari rumah. Saat berhadapan dengan ayah Nami, Junyoung juga mengatakan bahwa ia bisa dengan mudah mengendalikan hidup orang lain dan ia pun bisa menjadi siapa saja saat ia telah berhasil meretas handphone korban. Setelah berhasil mengendalikan handphone ayah Nami, Junyoung menutupi kondisi ayah Nami dengan mengabari Nami bahwa KP-nya sedang libur. Sementara itu, polisi terus melakukan olah TKP di pegunungan hingga akhirnya menemukan 7 mayat korban pembunuhan yang lokasinya berbeda-beda. Di tengah penyelidikan, Jiman mulai yakin Junyoung adalah pelaku pembunuhan berantai ini. Jiman juga menyalahkan dirinya sendiri karena selama ini ia telah menelantarkan Junyoung hingga mengubahnya menjadi orang jahat. Jiman akhirnya terus bergerak untuk menangkap Junyoung demi menebus kesalahannya. Meski sudah dikabari bahwa KP sedang libur, Nami dan sahabatnya tetap ke sana untuk mendiskusikan cara menangkap si pelaku. Tak lama kemudian, Junyoung yang dari tadi memantau lewat aplikasi pengintai akhirnya datang ke kafe untuk menyingkirkan sahabat baik Nami. Dengan memanfaatkan profesinya sebagai ahli keamanan digital, Junyoung berbohong bahwa HP Nami telah dipasang aplikasi pengintai. Namun, aplikasi ini tidak bisa dikendalikan pelaku dari jarak jauh. Karenanya, Junyoung menyimpulkan bahwa handphone Nami mungkin telah diretas oleh orang terdekat saat dia tidak menyadarinya. Percaya dengan omongan Junyoung, Nami teringat bahwa sahabat baiknya itu memang sempat menginap di rumah. Nami akhirnya menuding sahabatnya itu meretas handphonenya saat ia sedang tidur. Sakit hati difitnah oleh Nami, sahabat baiknya itu pun akhirnya memutuskan hubungan persahabatan mereka yang telah terjalin sejak lama. Sesampainya di rumah, Nami menangis sambil mementingkan ponselnya karena ia frustasi telah kehilangan pekerjaan dan sahabatnya. Di sisi lain, Jiman dan rekannya mendatangi toko reparasi Junyoung yang sedang sepi. Di tempat itulah Jiman menemukan formulir reparasi milik 7 korban pembunuhan di pegunungan. Bahkan, Jiman juga menemukan formulir milik Nami sehingga ia pun meyakini bahwa Nami akan menjadi korban pembunuhan yang berikutnya. Jiman yang sedang sibuk menggeledah toko, kebetulan Nami pergi ke sana untuk memperbaiki ponselnya. Namun, setelah mendengar penjelasan dari Jiman, Nami baru tahu bahwa Junyoung adalah pemilik toko tersebut. Nami juga baru tahu kebohongan Junyoung soal profesinya lengkap dengan kejahatannya sebagai pelaku peretas. Dan sekarang Nami sudah paham aplikasi pengintai tak akan berfungsi jika ponselnya dimatikan. Kalaupun ponselnya sedang hidup, Nami akan berpura-pura tidak akan tahu bahwa Junyoung telah menipunya. Akhirnya, Nami dan Jiman menyusun rencana untuk menangkap Junyoung dengan cara memancing Junyoung datang ke rumah Nami, lalu agar bisa ditangkap oleh Jiman. 여보세요? Namun saat akan ditangkap, Junyoung menegaskan bahwa dia bukanlah sosok Junyoung yang diburu oleh Jiman. Di sisi lain, Jiman juga rupanya tidak yakin dengan wajah anaknya saat ini karena mereka sudah belasan tahun tidak bertemu. Akhirnya, Jiman pun terpaksa melepaskan dan mencari solusi yang lain. Begitu Junyoung bebas berkeliaran, Jiman sebenarnya ingin menjaga Nami sampai situasinya sudah kembali. Namun karena harus segera kembali ke kantor polisi, Jiman pun akhirnya harus mengantarkan Nami ke rumah kerabatnya yang dianggap aman. Sebelum mereka berpisah, Nami berjanji akan terus mengabari Jiman sebagai antisipasi serangan dari Junyoung. Setelah Nami masuk ke rumah kerabatnya, terungkap bahwa rumah ini ternyata merupakan rumah ayah Nami.
Namun di dalam itu Nami belum mengetahui bahwa sang ayah sedang disekap oleh si Junyong. Dan ia pun beranggapan bahwa ayahnya sudah tertidur lelap. Nami lalu mengganti handphone dengan mengganti handphone yang lama agar ia tidak bisa disadap lagi oleh si Junyong. Namun hal itu ternyata hanyalah percuma karena nyatanya Nami masih memakai nomor SIM yang sebelumnya sudah diretas oleh Junyong. Dan ternyata Junyong dari tadi sudah di dalam rumah ini untuk menunggu Nami. Dia pun langsung menunjukkan foto ayah Nami yang sedang disekap di suatu ruangan. Junyong akhirnya memberikan pilihan apakah Nami mau menyelamatkan ayahnya atau membunuh Junyong. Di saat kebingungan, Nami sebenarnya ingin membunuh Junyong dengan pisau yang ia sembunyikan di dalam sakunya. Namun Nami masih belum mempunyai keberanian sehingga ia pun membiarkan Junyong yang pergi ke toilet. Junyong sedang lengah, Nami memeriksa setiap ruangan di rumah sambil bersiap menyerang. Secara tidak sengaja, Nami akhirnya menemukan ayahnya yang telah disekap di dalam kamar mandi. Dan di saat itu pula, Junyong sudah menebak tindakan Nami. Nami pun akhirnya menuruti perintah Junyong dan mengikat kakinya sendiri. Junyong lalu menutup mulut Nami dan mengambil pisau di dalam sakunya sehingga Nami kehilangan kesempatan untuk membunuhnya. Setelah menceburkan Nami di dalam bak mandi bersama sang ayah, Junyong keluar untuk merayakan keberhasilan rencananya. Namun tak disangka, Junyong menemukan rencana catatan Nami yang menyatakan kalau ia akan mengirimkan pesan ke Jiman, berarti dia sedang diserang oleh Junyong. Seketika itu, Junyong langsung siaga dan bersiap menyerang Jiman dan rekannya. Namun pada akhirnya, Jiman berhasil mengamankan Junyong dan menghajarnya sampai babak belur. Di sisi lain, rekan Jiman gerak cepat menyelamatkan Nami serta ayahnya yang hampir saja tewas. Saat Junyong sedang diborgol, Jiman menemukan fakta bahwa Junyong yang ia tangkap bukanlah Junyong yang asli. Alasannya, Junyong yang asli merupakan anak kandung Jiman, ternyata sudah lama tewas dibunuh oleh si Junyong yang palsu. Sejak saat itulah, pembunuhan berantai ini mengambil alih identitas Junyong yang asli. Junyong akhirnya mengakui kesalahannya dan bersedia masuk ke dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, Nami yang sudah sadar keluar dari kamar mandi dan akhirnya menembak Junyong dengan pistol. Setelah itu, tersirat kabar bahwa Nami dan ayahnya berhasil selamat dan kini menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Berita lainnya juga melaporkan bahwa polisi akan memeriksa identitas Junyong yang palsu saat ia telah pulih dari luka tembaknya. Dan beberapa waktu kemudian, Nami terlihat menikmati pekerjaannya di kafe bersama sang ayah. Namun di tengah situasi menyenangkan itu, Nami masih merasa diintai oleh Junyong. Dan film pun selesai.